uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Intan Kemuning, berasal dari SMP Negeri 7 Kunto Darussalam, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, dengan nomor induk mahasiswa 122200198. Saya mengajar di SMP Negeri 7 Kunto Darussalam, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan materi teks deskripsi dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL di kelas 7 SMP Negeri 7 Kunto Darussalam. Berikut adalah video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sepertinya kelasnya sudah bersih dan anak-anak ibu sudah duduk berkelompok, pakaiannya sudah rapi. Sepertinya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran ya. Iya, Bu. Untuk kelas siapkan dulu. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ya anak ibu. Pagi, Bu. Ada anak ibu, apakah hadir semua hari ini? Hadir semua ya, bagus. Semoga kedepannya memang seperti ini seterusnya ya. Sehat-sehat semua dan rajin mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Sebelum memulai pembelajaran, lihat di depan ini ada kalimat motivasi. Siapa yang bisa membacakan? Baik, Rifki, silakan Nak. Masa depan adalah memiliki mereka yang mempersiapkannya hari ini. Baik, terima kasih Rifki. Memiliki masa depan yang baik, maka kamu harus mempersiapkannya dari sekarang. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai teks cerpen, ya kan? Nah, teks cerpen itu merupakan teks yang termasuk jenis fiksi atau non fiksi kemarin? Fiksi. Ingat ya. Kemudian cerpen itu merupakan teks yang singkat, tidak habis dibaca sekali duduk. Nah, jangan dilupakan pembelajaran yang lalu ya. Iya, Bu. Sekarang kita belajar teks lagi, tapi beda. Yang kemarin teks cerpen, sedangkan yang ini adalah teks deskripsi. Nah, ada tujuan pembelajaran yang harus kamu capai pada materi teks deskripsi. Ada berapa? 4. Silakan, siapa yang mau baca tujuan pembelajarannya? 1. Mampu mengidentifikasi pengertian teks deskripsi. 2. Mampu mengidentifikasi ciri objek teks deskripsi. 3. Mampu mengidentifikasi tujuan menciptakan teks deskripsi. Dan keempat, mampu mengidentifikasi ciri isi teks deskripsi. Terima kasih Arina. Nah, ada 4 tujuan yang harus kamu capai pada pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama, mampu merinflasi pengertian. Lalu ada ciri objek. Lalu ada tujuan dan yang terakhir ada ciri isi. Nah, 4 ini yang harus kamu capai pada pembelajaran kali ini. Nah, coba nanti gambar ini. Lihat di sini ada gambar yang imut-imut, bukan? Ya. Gambar apa ini? Kucing. Coba satu orang angkat tangan, Bu. Saya bisa mendeskripsikan. Saya
bisa menjelaskan ini? Apa yang terjadi? Coba siapa yang bisa menjelaskan yang kamu lihat saja dari pengamatanmu sendiri? Yang di depan ini, coba jelaskan. Apa ini? Siapa? Rina lagi. Di gambar kucingnya ada dua, yang satu berwarna abu-abu, yang satu berwarna oranye. Oranye apa tadi Bu? Ya, benar. Oranye. Ya. Lalu matanya yang warna abu-abu itu warna hitam, kayak hitam pekat gitu. Kalau yang warna oranye itu kayak abu-abu, kayak biru-biru, campur biru-biru hitam gitu. Lalu hidungnya yang abu-abu itu hitam, yang oranye agak pink kyung. Ini itu apa? Merah. Ya. Ya. Itu saja, Alina. Ya, terima kasih. Siapa lagi yang bisa menambahkan? Mungkin dari jenis bulunya yang terlihat perbedaannya selain yang disebutkan Alina, siapa? Yang bisa? Resti? Motif yang warna abu-abu ada garis warna hitamnya, dan yang warna kucing warna oranye ada warna putih. Jadi kalau yang abu-abu garisnya hitam dan putih. Kalau yang warna oranye itu warna garis-garis putih dan ya, bagus. Nah, ada dua kucing tadi kata kamu. Ada satu warna oranye Bu, ada satunya warna abu-abu Bu. Matanya yang warna abu-abu itu lebih hitam pekat Bu. Sedangkan yang menjelaskan kepada Ibu mengenai gambar yang ada di depan ini, apakah bisa disebut dengan mendeskripsikan? Bisa. Apakah bisa disebut dengan mendeskripsikan? Bisa. Nah, kalau begitu teks deskripsi itu apa? Mengamati objek. Teks yang mengamati objek. Bisa. Kalau ada lagi? Kegiatan menjelaskan sama Ibu tadi apa itu? Mengidentifikasi. Mengidentifikasi terus? Menjelaskan. Menggambarkan. Nah, berarti teks deskripsi itu kegiatan menggambarkan, menjelaskan suatu Objek. Tentang objek. Objek itu apa? Objek itu sasaran. Bisa. Objek yang dalam teks deskripsi ini adalah hal yang menjadi pengamatan kalian. Hal yang kalian amati, hal yang kalian lihat, kalian identifikasi, lalu kalian jelaskan merupakan objek. Sampai sini ada pertanyaan? Iya. Ini aku akan bagikan bahan ajar, kemudian LKPD untuk kamu kerjakan di setiap kelompok. Silakan dibaca LKPD-nya, lalu Pak Made diajarnya, silakan diamati dan dibaca. Lalu silakan ditanya kalau ada yang tidak paham, apa itu kata-katanya. Silakan kamu baca, kemudian kamu amati bersama dengan kelompok kamu. Lalu Ibu minta tolong nanti kamu harus mengumpulkan informasi terkait permasalahan dalam pembelajaran yang Ibu sajikan. Silakan kamu cari dan usahakan informasi kamu yang kamu
kelompok lain silakan memperhatikan, lalu berikan tanggapan untuk kelompok 3. Paham ya? Silakan kelompok 3, sebelumnya kita beri semangat dulu untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 3. Saya Resti, perwakilan dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi bisa diartikan sebagai kaidah pengolahan data, membuatnya menjadi sesuatu yang bisa diutarakan dengan jelas dan tepat mengenai sesuatu hal atau objek. Kata deskripsi memiliki kata lain deskriptif. Teks deskripsi adalah teks yang dimana ide utamanya merupakan penyampaian dengan menggambarkan objek. Menurut Henry Guntur Karigan, deskripsi adalah tulisan yang bisa menggambarkan sebuah cerita dengan tujuan mengajak pembaca supaya bisa memahami, merasakan dan menikmati sesuatu yang dibicarakan di dalam teks. Ciri objek. 1. Disajikan dalam bentuk ciri-cirinya seperti penampilan fisik dan lain sebagainya. 2. Disajikan seturut hasil pengamatan penulis yang menggunakan panca indera mulai dari perabaan, penciuman, pengecapan, penglihatan, serta pendengaran. 3. Objek yang dideskripsikan dapat berupa orang, benda, atau tempat. Ciri isi. 1. Teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. 2. Isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret. 3. Isi teks deskripsi bersifat personal yang menggunakan kata-kata dengan emosi kuat. 4. Informasi yang disampaikan harus dengan fakta. 6. Menggambarkan. 5. Menggambarkan atau menjelaskan tentang sesuatu. 6. Informasi yang disampaikan harus detail sesuai dengan objek yang dijelaskan. Ciri tujuan. 1. Menggambarkan atau menjelaskan sesuatu. 2. Penjelasan secara mendetail dan melibatkan panca indera. 3. Berusaha membuat pembaca dan pendengar merasakan adegan atau peristiwa di dalam teks. 4. Melibatkan panca indera untuk membuat pembaca paham. 5. Kalimatnya terfokus pada suatu hal sesuai penjelasan. Sekian dari presentasi kami. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kelompok 3 dan Resti. Silakan dari kelompok mana yang akan memberikan tanggapan kepada kelompok Resti? Kelompok berapa? 2. Oh, kelompok 2. Ya. Baik, kelompok 3. Ternyata kelompok 2 akan memberikan tanggapan terhadap hasil diskusi kalian. Jadi silakan kelompok 3 memperhatikan apa isi tanggapan dari kelompok 2. Siapa yang akan mewakili? Dina. Silakan Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin memberikan tanggapan pada kelompok 3. Pengertiannya sudah bagus, tapi jika pengertiannya ditambah lagi pasti akan lebih bagus. Oh begitu. Jadi ya terima kasih kepada kelompok 2. Nah, ini luruskan ya. Jadi maksud dari kelompok 2 ini pengertian materi pengertian teks deskripsi yang dicari oleh kelompok 3 ini sudah bagus, sudah benar. Tetapi barangkali boleh ditambah lagi, misalnya dengan memasukkan beberapa pengertian ahli ya. Iya. Itu. Kemudian disimpulkan gitu ya. Ya. Bagaimana kelompok 3? Bisa menerima? Bisa. Masukannya? Bisa. Bagus sekali. Ya, jadi dalam kelompok itu, dalam diskusi berkelompok, mungkin saja kita mendapat beberapa masukan dari orang lain. Sekiranya masukannya itu bagus, boleh kita terima dan boleh kita lakukan. Tetapi seandainya kita tidak setuju dengan pemikiran orang lain, ya kita tidak usah terlalu menolak secara mentah-mentah, tapi sampaikanlah dengan bahasa yang baik. Berbeda pendapat itu wajar. Ada lagi yang perlu ditanyakan?
sendiri, apakah sudah paham dengan materi teks deskripsinya? Ya. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, bagus sekali kelompok 3 itu sangat suka penampilannya dan hasil diskusinya. Nah, kelompok selanjutnya, kelompok berapa yang akan tampil? Ya, baik, kelompok 2 akan tampil setelah kelompok 3. Kita beri semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arina Nikia Surya, perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Silakan. Pengertian deskripsi. Teks deskripsi adalah jenis tulisan yang menjelaskan dan menggambarkan mengenai suatu hal, objek, dan keadaan tertentu. Teks deskripsi juga diartikan sebagai uraian. Dikutip dari buku teks dalam kajian struktur dan kebahasaan, Taufikur Rahman menjelaskan deskripsi merupakan gambaran mengenai suatu hal yang dilukiskan dengan kondisi yang sebenarnya. Teks deskripsi menurut Pusasi 2016 adalah karangan yang menggambarkan suatu objek dengan tujuan agar pembaca merasa seolah-olah melihat sendiri objek yang digambarkan itu. Ciri teks deskripsi yaitu isi teks deskripsi diperinci menjadi pilihan bagian-bagian objek, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Penggambaran dilakukan dengan jelas dan melibatkan kesan indera, membuat pembaca ikut merasakan sendiri atau mengalaminya, menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan secara terperinci. Isi teks deskripsi bersifat personal dengan kandungan emosi sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi kuat atau lomba. Ciri tujuan teks deskripsi ialah menggambarkan objek dengan merinci secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis, menggambarkan atau menjelaskan sesuatu, menjelaskan secara mendetail dan melibatkan panca indera, berusaha membuat pembaca dan pendengar merasakan adegan atau peristiwa di dalam teks, melibatkan panca indera untuk membuat pembaca paham kalimatnya, terfokus pada suatu hal sesuai penjelasan. Sekian presentasi dari saya. Adakah yang ingin membaca atau memberi masukan? Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi adalah penampilan dari kelompok 2. Silakan, ada yang mau memberi tanggapan? Saya ingin bertanya. Oh ya, silakan dari kelompok berapa? 4. Ya, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rintia dari kelompok 4 ingin bertanya penjelasan lebih dari konsep. Ya, konkret. Jadi kan kalau baik, terima kasih Alivia. Nah, maksud dari Alivia itu ada kata konkret tadi yang kalian sampaikan. Silakan tolong dijelaskan kembali apa itu konkret. Kalau teks deskripsi itu tentunya menjelaskan objek dengan konkret. Baiklah, saya Dina Juliana dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apa itu, Pak? Kata konkret adalah kata yang acuannya nyata atau dapat diserap oleh panca indera. Misalnya buku, rumah, dan dingin. Kata-kata tersebut dapat dirasakan keberadaannya melalui indera kita. Sebaliknya, kata abstrak adalah kata yang acuannya tidak dapat diserap oleh panca indera. Misalnya demokrasi, reformasi, dan karunia. Ya. Sudah? Ya. Baik. Ya, kelompok 4. Bagaimana dengan jawaban yang diberikan oleh kelompok 2? Sudah paham perbedaannya konkret dan abstrak?
Bagus ya, bagus sekali. Kelompok 3 beri tepuk tangan dulu. Kelompok 2. Nah, kelompok 2 tadi ada pertanyaan dan mereka bisa menjawabnya dengan bagus sekali. Pertanyaannya itu apa sih konkret? Nah, itu tadi sudah dijawab ya. Konkret itu adalah kata yang bisa diserap oleh panca indera dan tak jelas. Bentuknya nampak, kita bisa melihat, atau kita bisa mendengarnya. Membuat kata konkret ya. Baik. Karena mengingat waktu, yang kelompok yang 1 dan kelompok 4 Ibu anggap sudah selesai ya? Sudah paham? Sudah. Di sini semuanya sudah paham dengan materi teks deskripsi? Sudah. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum Ibu tutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membuat kesimpulan. Alangkah baiknya kita menyimpulkan secara bersama-sama pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Vivi? Baik, Vivi silakan. Terima kasih Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan pelajaran tentang hari ini, yaitu dapat mengerti atau mengidentifikasi tentang pengertian teks deskripsi, tentang ciri objek teks deskripsi, tentang ciri isi teks deskripsi, dan tentang ciri tujuan teks deskripsi pada pembelajaran hari ini. Oh ya, terima kasih Vivi. Ada lagi? Siapa yang mau menegaskan kembali? Oh, Fauzan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan pada pembelajaran hari ini. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini, kita dapat mengetahui tentang pengertian teks deskripsi, ciri objek teks deskripsi, ciri teks deskripsi, dan ciri tujuan deskripsi. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena kami mudah mengerjakan LKPD tentang teks deskripsi. Baik, terima kasih Fauzan. Itu tadi penjelasan kesimpulan pada hari ini, pembelajaran kita hari ini yang disampaikan oleh teman kalian Vivi dan Fauzan. Terima kasih ya Vivi dan Fauzan sudah menyampaikan kepada kami semua. Kemudian kalau ibu perhatikan pembelajaran pada hari ini sangat baik sekali. Anak-anak ibu sangat aktif, kemudian mau mengeluarkan pendapatnya masing-masing, mau bekerja sama dengan temannya menyelesaikan permasalahan yang ibu berikan dalam pembelajaran ini. Lalu sama-sama memberikan kontribusinya supaya pembelajaran kita pada hari ini tuh terlihat menyenangkan. Menyenangkan bukan? Menyenangkan. Pembelajaran yang menggunakan model ini menyenangkan. Jadi anak-anak ibu terlihat ya sangat senang ya. Kalau memang menyenangkan beri tepuk tangan dong. Berikan. Pada pertemuan selanjutnya nanti kita belajar mengenai teks deskripsi juga, tetapi kegiatannya menelaah struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Tolong dibaca kembali bukunya di rumah, bahan ajarnya buka lagi di rumah. Pembelajaran hari ini akan ibu tanyakan lagi di pertemuan selanjutnya ya, jadi jangan dilupakan ya. Ibu mengucapkan terima kasih karena hari ini kalian sangat luar biasa, sangat menakjubkan, dan ibu mengucapkan mohon maaf apabila ibu ada kata ibu yang menyakiti hati kalian baik sengaja maupun tidak disengaja. Untuk menutup pembelajaran, mari sama-sama berdoa. Ketua kelas mulai. Mulai. Wa tawassaw bil haqqi wa
biasa